Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas rahmatnya sehingga kita pada hari ini bisa bertemu pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Pak Dadang Rahman Munandar. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Pak Dadang Rahman Munandar sehingga kami bisa mendapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkanlah saya sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi pada hari ini. Baik, sebelumnya kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Bayu Agustriano dengan NPM 2110631050055 dan rekan saya yaitu Ananda Nurfadilah Amri dengan NPM 2110631050050. Nah, selanjutnya materi yang pertama yaitu pengertian pengelolaan keuangan pendidikan. Beberapa pengertiannya menurut beberapa para ahli yaitu yang pertama Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2000 menyatakan pengelolaan keuangan pendidikan yaitu tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Lalu menurut Media Pendidikan Nasional, pengelolaan keuangan pendidikan itu suatu usaha atau kegiatan pengaturan uang yang meliputi kegiatan perencanaan sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, pembukuan, penyimpanan, pemeriksaan, dan pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan uang yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu menurut Herabudin pada 2009, pengelolaan keuangan pendidikan yaitu proses melaksanakan seluruh aktivitas keuangan yang berkaitan dengan bidang-bidang kependidikan dan kedudukannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lalu materi selanjutnya, tujuan pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, pengelolaan pendidikan ini tidak dilakukan tanpa tujuan. Pengelolaan keuangan pendidikan dilakukan untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana secara efektif serta tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan. Nah, karena itu tujuan pengelolaan keuangan pendidikan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian keuangan lembaga pendidikan, meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi yang berhubungan dengan lembaga pendidikan, menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mudah diakses dan aman, dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 yang menyatakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan yaitu berdasarkan prinsip transparansi, yaitu adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu akuntabilitas, yaitu nilai yang diberikan untuk kualitas performa dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawab. Lalu efektivitas, yaitu kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan dalam pembiayaan aktivitas untuk mencapai tujuan dan kualitas hasil yang sesuai dengan kegiatannya. Lalu efisiensi, yaitu tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal
dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya minimal. Nah, lalu tugas pengelola keuangan pendidikan. Beberapa pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan pendidikan, khususnya di sekolah. Antara lain kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini tugasnya itu sebagai pengawasan keuangan sekolah yang dilaksanakan oleh semua pihak. Lalu wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah dalam pengawasan keuangan melalui berbagai bidang. Lalu bendahara sekolah ya sebagai pelaksana seluruh administrasi keuangan sekolah. Lalu kepala tata usaha ya, tugasnya itu menentukan keuangan sekolah, cara mendapatkan dana untuk infrastruktur sekolah, dan menggunakan dana tersebut untuk mendanai kebutuhan sekolah. Strategi pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, dalam menjalankan tugasnya, perlu adanya strategi. Pengelolaan keuangan pendidikan itu dituntut berpikir kritis. Jadi, diperlukan strategi keuangan yang matang. Strategi itu antara lain adalah perencanaan strategis. Perencanaan strategis itu merencanakan strategi yang akan digunakan dalam pengelolaan pendidikan. Lalu manajemen strategi. Jadi manajemen strategi itu mengatur strategi dan bagaimana berjalannya strategi tersebut, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Lalu pemikiran strategi. Nah, pemikiran strategi ini yaitu memberikan gambaran perencanaan strategi itu sendiri. Nah, materi selanjutnya sumber-sumber pengelolaan keuangan di sekolah yang akan dijelaskan oleh Ananda. Kepada Ananda saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Dengar Oke, baik. jelas. Baik, ini saya melanjutkan, yaitu ada sumber-sumber pengelolaan keuangan di sekolah. Next. Pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 menjelaskan bahwa pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Maka pemasukan sekolah bisa berasal dari banyak sumber. Di sini kami memasukkan 5 sumber. Yang pertama itu ada dana BOS. Dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah adalah dana yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar dan dimungkinkan juga untuk mendanai beberapa hal yang lain sesuai dengan peraturan undang-undang. Kedua, ada dana masyarakat, yaitu dana yang berasal dari komite sekolah atau orang tua siswa dan sponsor atau donatur. Selanjutnya di sini ada dana swadaya, yaitu dana yang berasal dari kegiatan usaha mandiri yang dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa. Usaha ini bisa dilakukan atau disebut dengan wirausaha. Dan ada beberapa yang dapat dilakukan seperti kantin sekolah, koperasi sekolah, dan dahulu mungkin kita bisa melakukan wartel. Selanjutnya di sini ada dana alumni, yaitu dana yang berasal dari sumbangan secara sukarela dan terpanggil untuk turut serta membantu kelancaran kegiatan-kegiatan yang ada. Bantuan ini itu dapat berupa uang atau benda lain, dan bantuan ini juga dapat diterima secara langsung dari alumni, tetapi juga dapat dihimpun terlebih dahulu melalui acara reuni atau lustrum sekolah. Selanjutnya ada sumber terakhir atau sumber lain, yaitu di mana dana yang bisa didapatkan dari pembiayaan alternatif dari program atau proyek pemerintah daerah, memperoleh pembiayaan dari pinjaman, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya di sini ada proses pengelolaan keuangan di sekolah. Next.
Komponen keuangan sekolah merupakan salah satu faktor komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, semua kegiatan yang dijalankan oleh sekolah itu memerlukan biaya. Tingkatan pengelolaan dalam mengatur jalannya uang yang diterima dan dibelanjakan untuk dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan sampai kepada penyampaian umpan balik. Dan sini kita akan menjelaskannya secara satu-satu. Boleh next? Oke, di sini yang pertama ada kegiatan perencanaan, yaitu dilakukan untuk menentukan apa, kapan, berapa lama, serta di mana untuk dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Next. Di sini ada kegiatan pengorganisasian, yaitu dilakukan untuk menentukan bagaimana tata kerja dan aturannya. Next. Ya, di sini ada kegiatan pelaksanaan, yaitu dilakukan untuk menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Next. Di sini ada kegiatan pengawasan, yaitu dilakukan untuk mengatur kriteria dan dilakukan oleh siapa, dan bagaimana cara melakukannya. Next. Ya baik, di sini ada kegiatan terakhir atau kegiatan umpan balik, yaitu untuk merumuskan kesimpulan dan saran-saran guna kesinambungan terselenggarakannya manajemen operasional sekolah. Next. Oke, di sini ada materi terakhir yaitu tentang hambatan pengelolaan keuangan di sekolah dan solusinya. Next. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan tentu saja terdapat beberapa kendala atau hambatan-hambatan yang akan ditemui, yaitu seperti yang pertama itu ada penyelewengan keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pengelolaan manajemen keuangan yang kurang baik, ketiga yaitu kurangnya sumber dana sekolah, dan keempat yaitu kebutuhan sekolah yang melebihi pemasukan sekolah. Next. Tetapi dari hambatan-hambatan tersebut kita dapat melaluinya dengan beberapa solusi. Yang pertama itu dengan cara dan memberi terhadap pihak-pihak yang melakukan penyelewengan keuangan. Yang kedua, kita dapat melakukan reformasi secara mental. Maksudnya di sini adalah kita dapat memulihkan mental-mental korupsi yang ada pada pihak-pihak sekolah, seperti itu. Yang ketiga, ini kita dapat memperbaiki sistem pengelolaan manajemen keuangan. Keempat, kita dapat meningkatkan kreativitas untuk mencari sumber dana, karena pada zaman ini, zaman sudah maju, pasti banyak cara yang bisa dapat kita lakukan untuk mencari sumber dana untuk sekolah. Yang terakhir itu kita bisa mencari sumber dana internal sekolah. Next. Oke, baik. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda yang telah memaparkan materi dengan baik. Dengan itu berakhirlah materi yang kami paparkan. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. 11 pertanyaan ya, dari 11 kelompok. Silakan ditulis, terjawab semua pertanyaan. Silakan Agus dan Ananda sudah siap menjawab. Baik, Agus, Ananda. baik, Ya. sudah siap, Pak. Ya. 4 saja, nggak usah banyak-banyak. Tadi izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mela Nurhalisa. Dengan pertanyaan, banyaknya kasus pungli di sekolah, salah satunya itu study tour. Pihak sekolah membuat siswa membayar padahal mereka tidak mengikuti kegiatan tersebut dengan mengancam nilai. Apa faktornya yang bisa menyebabkan hal itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan caranya bagaimana? Nah, kasus pungli ini dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain komunikasi yang tidak terbangun dengan baik antara sekolah dan orang tua, lalu integritas pelaku yang lemah, lalu terbukanya peluang atau kesempatan pungli, lalu
kurang tegasnya aturan dan regulasi, lalu lemahnya pengawasan baik dari struktur di tingkat atas maupun masyarakat, lalu mekanisme sanksi yang tidak jelas, lalu sikap permisif masyarakat yang terhadap praktik pungli ini, lalu budaya pungli di sekolah yang masih kuat. Nah, cara mengatasinya itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni pencegahan dan penindakan. Pencegahan dapat dilakukan dengan menempuh berbagai cara, seperti melakukan sosialisasi pungli di sekolah dan upaya pencegahannya. Lalu menegakkan norma-norma kesusilaan di sekolah, lalu mempraktikkan tata kelola sekolah berintegritas, lalu menghindari penyimpangan anggaran, dan mengupayakan transparansi pengelolaan anggaran sekolah. Lalu sedangkan penindakan dilakukan dengan cara menjerat para pelaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kasus pungli ini dapat dilaporkan dengan menghubungi kantor cabang dinas pendidikan terdekat atau di kanal pelaporan pungutan liar yang tersedia pada berbagai instansi. Untuk pelaporan pungli di bidang pendidikan, Kemendikbud menyediakan kanal laporpungli.kemendikbud.go.id. Lalu tim Saber Pungli juga menyediakan kanal lapor@saberpungli.id. Bagaimana kepada Mela? Apakah dapat Ya, dipahami? cukup. Ya, nanti digali lagi ya oleh semua. Ya, itu tadi baru permukaan saja. Ya, tapi cukup rinci oleh Agus. Silakan, lagi Gus. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Mayeliza Kupi. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok 7, bagaimana cara meminimalisir penyalahgunaan anggaran sekolah? Menurut kami, peran untuk meminimalisir ini perlu dikaji antara lain, yaitu peran kepala sekolah dalam menentukan kebijakan sekolah di bidang keuangan, yang dimulai dari peran penetapan visi misi, tujuan, dan strategi. Dilanjutkan dengan penyusunan program kegiatan jangka pendek, panjang, yang disesuaikan dengan kekuatan anggaran sekolah. Lalu kemampuan kepala sekolah dalam membuat perencanaan dilanjutkan dengan implementasi pelaksanaan, evaluasi, dan supervisi. Lalu penunjukan bendaharawan yang berkualitas dan paham akan peraturan manajemen keuangan sekolah, dan paham akan perannya, akan mekanisme pemeriksaan keuangan, dan selalu mengikuti perkembangan peraturan atau selalu update pengetahuan di bidang manajemen keuangan sekolah. Nah, dalam hal ini maka akan mampu meminimalkan penyimpangan anggaran. Bagaimana, Mailisa Kupi? Apakah dapat dimengerti? Ya, cukup. Silakan Ananda sekarang ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Cynthia Natali Tambun akan dijawab oleh rekan saya Ananda. Kepada Ananda saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Izin menjawab terkait pertanyaan Cynthia Natali Tambun. Pertanyaannya itu, menurut kelompok 7, bagaimana cara mengatasi jika suatu sekolah yang tidak melakukan transparansi dana? Izin menjawab, dalam hal ini jika sekolah tidak melakukan transparansi dana, maka sekolah juga yang akan rugi gitu. Karena akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada orang tua murid, masyarakat. Bahkan kalau sekolah tidak memberikan laporan secara akuntabel atau transparan, maka tahapan-tahapan untuk pencairan dana BOS itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa tersalurkan. Jika masih terjadi, maka perlu ada pengawasan dari semua pihak, yaitu dari pihak orang tua murid, masyarakat, dan pemerintah. Itu harus bersatu untuk menuntaskan masalah ini. Bagaimana pada Teh Cynthia, apakah terjawab? Cukup. Sudah terjawab, Teh. Makasih. Baik. Lanjut, izin menjawab terkait pertanyaan dari Teh Rani Sarofa, yaitu pertanyaannya, bagaimana jika dalam proses pengelolaan keuangan di sekolah tidak berjalan dengan baik, apakah akan diadakan sebuah evaluasi untuk perbaikan dalam proses pengelolaan keuangannya? Izin menjawab, iya.
akan diadakannya sebuah evaluasi karena evaluasi sendiri menurut Emuyasha pada tahun 2022 adalah salah satu bagian dari pengelolaan keuangan pendidikan. Dan evaluasi pada pengelolaan keuangan pendidikan dilakukan untuk menunjukkan apakah sudah efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangannya, serta untuk perbaikan dalam proses pengelolaan keuangan ke depannya. Bagaimana, Teh Ranis, apakah sudah terjawab? Ya, oke, cukup ya. Pengelolaan keuangan atau pengelolaan pembiayaan pendidikan sangat krusial ya, sangat penting, di mana tentu saja ini mengundang perhatian karena memang ini semua orang berkepentingan pada pembiayaan pendidikan karena pembiayaan pendidikan ini salah satu unsur atau entry point ya yang mensupport pelaksanaan pendidikan. Ya, kalau tidak ada biaya, bagaimana pelaksananya? Banyak sekali regulasi yang mengatur pembiayaan pendidikan. Ini dalam rangka bahwa pembiayaan ini harus dikelola dengan benar. Ya. Makanya kita belajar pengelolaan pembiayaan pendidikan. Ya. Nah, regulasi ini bertingkat, bisa dari Kementerian Pendidikan, bahkan undang-undang, ya, Permendiknas, atau keputusan kementerian, bahkan di tingkat provinsi ada Pergub, di tingkat kabupaten kota juga ada Perbub dan Perwal. Nah, ini yang mengatur ya. Saya ambil contoh saja ini apa nih? Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 di Seaser ya tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Nah, ini jenisnya ya. Ini mengatur ya, mengatur bahwa biaya pendidikan itu meliputi 3, biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya oleh teman kamu ya. Nah, makanya setiap bertanya harus perhatikan ini ya. Tadi memang ada pertanyaan, tidak apa-apa untuk mengklarifikasi boleh. Ya. Tapi jangan tertukar nanti mana bagian biaya satuan pendidikan, bagaimana biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, dan mana biaya pribadi. Tadi di sini sebutkan biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, biaya satuan pendidikan ya, yaitu biaya investasi. Mungkin tadi sudah jelaskan ya, biaya investasi. Terdiri atas biaya investasi untuk lahan, untuk membeli tanah, itu biaya investasi. Biaya investasi selain lahan pendidikan, bangunan ya, bangunan sebagainya. Nah, ini tanggung jawab siapa? Tahu penyelenggara pendidikan. Siapa penyelenggara pendidikan itu? Pemerintah. Dan masyarakat, kalau masyarakat pendidikan sekolah swasta. Tadi sudah disinggung, ada pertanyaan. Kan ada BOS, tapi boleh tidak sekolah memungutnya itu? Akan silakan jelaskan ya. Ada biaya operasional. Biaya operasional atau biaya operasi, yaitu biaya personalia dan biaya non personalia. Nah, kemudian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, ini biaya, termasuk biaya operasi. Kemudian biaya penyelenggaraan, ya, ada biaya investasi, biaya operasi, biaya satuan pendidikan, biaya itu kan termasuk biaya penyelenggaraan ya. Jelaskan dulu personil dan sebagainya. Di sini jelaskanlah, nanti silakan dipelajari nanti saya share ya. Permendiknas, peraturan pemerintah nih PP ya, nomor 48 tahun 2008. Ini mungkin sudah diperbaharui lagi ya. Nah, makanya silakan googling aja. Nah, ini saya jelaskan maksudnya bahwa dalam pengelolaan pendidikan
peruntukan, sumber dan peruntukan. Sumber itu kan dari mana uang itu didapat, dan peruntukan ini pengalokasian, ya, pengalokasian. Kemudian nanti penggunaan, setelah penggunaan kemudian pengawasan. Nah, tentu proses ini jelas ada aturannya. Yang mengemuka bahkan tahu, masyarakat luas tahu adalah BOS, bantuan operasional sekolah. Ini termasuk biaya apa BOS ini? Nah ini ya. Kemudian ada tadi kalau pungli, ada pungli. Pungli itu singkatan pungutan liar. Apa itu pungli? Mana yang dikategorikan pungli di sekolah? Nah, maka ada yang disebut dengan sumber pembiayaan sekolah yang sah. Yang sesuai dengan aturan ya. Kalau tidak sah, berarti pungutan liar. Ya, pungutan yang itu apa saja yang diperbolehkan. Nah itu ya. Jangan sedikit-sedikit ini pungli. Apa pungli atau tidak? Nah ini. Agus, sebelum ditutup, saya ingin menambahkan ya Gus ya. Jadi sekali lagi, ini masih belum tergali banyak ya, Anda harus belajar lagi. Caranya tadi ada dua hal yang harus dikomparasikan dalam studinya, yaitu pertama regulasi ya, kebijakan-kebijakan. Yang kedua adalah hasil dari pengamatan di sekolah. Jadi observasi ya. Nah, sehingga nanti tidak, karena tadi kan saya katakan sangat sensitif dan dalam dinamika pengelolaannya banyak hal yang menimbulkan persepsi yang tentu berbeda karena ketidakpahaman aturan. Jadi, aturannya itu saja ingin saya jelaskan ya, ingin saya pertegas. Nah, tinggal makanya kita gali aturan-aturan tentang pembiayaan. Jangan sampai ada kreativitas di sekolah kemudian di-judge, dicap itu pungli, padahal itu kreativitas ya. Nah, sepanjang kreativitas itu tidak menabrak aturan, tidak bertentangan dengan aturan, itu pungutan liar dan pungutan